Halo dan salam sejahtera. Pada video berikut saya akan memberikan materi desinfeksi peralatan kesehatan. Kita masuk di pengertian dan tujuan. Pengertian yang pertama adalah membunuh mikroorganisme penyebab penyakit dengan bahan kimia atau secara fisik. Nah, hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi dengan jalan membunuh mikroorganisme patogen. Kemudian yang kedua, suatu tindakan untuk membunuh kuman patogen dan apatogen tetapi tidak termasuk spora. Nah, di sini bisa dilihat bahwa desinfeksi itu dapat dilakukan pada perawatan dan kedokteran atau bisa juga dilakukan pada jaringan tubuh dengan cara mencuci, mengoleskan, merendam, dan menjemur. Kemudian tujuannya adalah mencegah terjadinya infeksi silang. Kemudian yang kedua, memelihara peralatan kesehatan dalam keadaan siap pakai. Nah, jadi di sini mencegah terjadi infeksi silang bahwa seluruh peralatan yang kita gunakan dari satu pasien itu harus disterilkan, nanti baru digunakan ke pasien berikut, dan pastikan peralatan tersebut dalam keadaan steril. Kemudian yang kedua itu semua peralatan yang kita gunakan setelah habis pakai harus disterilkan ulang sehingga alat tersebut dalam keadaan siap pakai apabila akan digunakan. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian proses dari desinfeksi itu ada 3. Yang pertama, desinfeksi tingkat rendah. Nah, desinfeksi tingkat rendah ya dapat membunuh kebanyakan bakteri, beberapa virus, dan beberapa jamur, tetapi tidak dapat membunuh mikroorganisme yang resisten. Nah, contohnya di sini adalah Bacillus tuberkel dan spora bakteri. Kemudian yang kedua, desinfeksi tingkat tinggi ya. Ini dapat membunuh bakteri, kebanyakan jamur, tapi dia tidak membunuh spora bakteri. Nah, kemudian yang ketiga, desinfeksi tingkat tinggi ya, dapat membunuh semua mikroorganisme kecuali spora bakteri. Nah, di DTT atau sering disingkat DTT ini terdiri dari beberapa atau dapat dilakukan dengan cara merebus, mengukus, atau menggunakan bahan kimia. Nah, yang pertama kita masuk di merebus. Prosedur dalam merebus adalah mulailah menghitung waktu saat air mulai mendidih. Jadi airnya kita buat mendidih dulu, kemudian kita hitung dari air mendidih 20 menit, panci dalam keadaan tertutup, kemudian seluruh alat-alat itu dipastikan harus terendam, jangan menambahkan alat apapun ke dalam air mendidih. Kemudian pakai alat sesegera mungkin atau simpan dalam wadah tertutup, kemudian dikeringkan. Kemudian alat tersebut maksimal digunakan 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu alat tersebut tidak digunakan, berarti harus dilakukan DTT ulang lagi. Kemudian yang kedua, DTT dengan mengukus, kukus alat selama 20 menit, kemudian kecilkan api sehingga air tetap mendidih ya. Waktu dihitung mulai saat keluarnya uap sama 20 menit. Jangan pakai panci lebih dari 3 ya. Tidak boleh panci lebih dari 3 uap. Kemudian keringkan dalam kontainer DTT. Nah, kemudian yang ketiga itu dengan DTT kimia. Nah, desinfektan kimia untuk DTT itu dapat digunakan klorin, kemudian formaldehid yang 8%, kemudian glutaraldehid 2%, kemudian lakukan dekontaminasi dengan cuci dan bilas lalu keringkan, kemudian rendam semua alat dalam larutan desinfektan itu selama 20 menit ya. Kemudian bilas dengan air yang telah direbus dan dikeringkan di udara, kemudian segera pakai atau simpan dalam kontainer kering dan telah di TTT ya. Nanti sama sih, kalau alatnya 1 minggu tidak digunakan itu harus dilakukan DTT ulang. Nah, kita masuk sekarang di pelaksanaan dari desinfeksi. Yang pertama, pelaksanaan dengan cara mencuci. Nah, prosedurnya adalah cucilah tangan dengan sabun lalu dibersihkan, kemudian siram atau basahi dengan alkohol 70% ya, kalau kita kurang yakin kalau tangannya masih terlalu kotor. Kemudian yang kedua, kalau luka, cucilah luka dengan H2O2, betadine, dan masih banyak larutan lainnya. Kemudian cucilah kulit atau jaringan tubuh, ingat yang akan dioperasi dengan menggunakan yodium tintur 3%.
Kalau masih terlalu misalnya kelihatan jaringannya ya masih kotor, coba dong bagi alkohol lagi, boleh digunakan alkohol kembali. Kemudian kalau untuk vagina atau membersihkan pulpa atau pulpa hygiene itu dilakukan dengan menggunakan cairan DTT tadi, yang air rebusan DTT. Nah, itu nanti diambil, kemudian rendamlah kapas atau kasa yang akan dipakai. Nah, kemudian yang kedua, cara desinfeksi dengan mengoleskan. Nah, prosedurnya gimana? Nah, kalau kita melihat itu misalnya ada bekas luka jahitan, nah kita luka tersebut kita oleskan dengan merkurokrom. Nah, kalau dia ada luka pada kulit, nah kita gunakan dengan betadin. Baru di sini setelah itu dilakukan perawatan lanjutan. Kemudian cara yang selanjutnya adalah cara desinfeksi dengan merendam. Nah, maksudnya di sini saya tambahkan ya, saya lupa menuliskan di sini yang merendam harusnya 4. Nah, yang merendam itu rendamlah tangan dengan larutan Lysol ya kalau kotor, kemudian rendamlah peralatan dengan Lysol ya kalau tangan itu Lysolnya 0,5%, kemudian kalau untuk peralatan Lysol yang digunakan 3-5%, kemudian direndam peralatan tersebut selama 2 jam. Kemudian yang ketiga, kalau dia misalnya alat-alat tenun, itu nanti akan direndam dengan Lysol 3-5%, itu dengan waktu lebih kurang 24 jam. Nah, kemudian cara yang selanjutnya adalah cara desinfeksi dengan cara menjemur. Jemurlah kasur, tempat tidur, urinal, pispot, dan alat-alat lainnya di permukaan atau di bawah sinar matahari dengan masing-masing permukaan itu selama 2 jam. Nah, ya nanti di sini tolong ditambahkan yang masuk dengan cara yang belum saya masukkan itu adalah dengan cara merendam, desinfeksi dengan merendam. Ya, baik, cukup sekian. Oh ya, kita lanjut dulu ya macam-macam desinfeksi yang dapat digunakan itu. Desinfeksinya yang pertama alkohol. Saya yakin kalian sudah tahu ya dengan alkohol ya. Alkohol itu apa sih sebenarnya? Saya yakin udah pada tahu. Etil alkohol atau propel alkohol pada air digunakan untuk tindakan mendesinfeksi kulit. Kemudian alkohol yang dicampur dengan aldehid digunakan biasanya itu dalam bidang kedokteran gigi untuk tindakan mendesinfeksi di bagian permukaan ya. Nah, kemudian kita masuk yang kedua itu adalah glutaraldehid. Nah, kalau untuk di glutaraldehid itu merupakan salah satu desinfektan yang populer pada dunia kedokteran gigi, baik tunggal maupun dalam bentuk kombinasi. Jadi aldehid merupakan desinfektan yang kuat ya. Nah, kemudian glutardehid 2% dapat digunakan untuk mendesinfeksi alat-alat yang tidak dapat disterilkan, diulas dengan kasa steril, kemudian diulas kembali dengan kasa steril yang dibasahi dengan aquabides. Nah, setelah itu nanti baru bisa digunakan. Karena apa harus dibilas lagi dengan aquabides? Karena glutaraldehid yang tersisa pada instrumen dapat mengiritasi kulit atau mukosa. Nah, di sini harus diperhatikan bahwa operator atau dokter yang melakukan tindakan harus memakai masker, kacamata pelindung, dan sarung tangan ya. Kemudian nanti larutan glutaraldehid 2% ini efektif terhadap bakteri vegetatif itu seperti pada tuberkulosis, kemudian jamur, kemudian virus akan mati dalam waktu 10-20 menit ya, sedangkan spora itu baru akan mati dalam waktu 10 jam. Nah, kemudian yang ketiga kita akan bahas adalah biguanid. Nah, chlorhexidin merupakan contoh dari biguanid yang biasanya digunakan secara luas dalam kedokteran gigi sebagai antiseptik dan kontrol plak. Nah, seperti itu. Zat ini sangat aktif terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif. Nah, efektivitas dari biguanid ini pada rongga mulut terutama disebabkan oleh absorpsinya pada hidroksiopatif dan salivary mucus. Nah, kemudian kita masuk lagi
Di cairan yang berikutnya itu masuk di cairan penol. Nah, larutan jernih tidak mengiritasi kulit dan dapat digunakan untuk membersihkan alat yang terkontaminasi oleh karena tidak dapat dirusak oleh zat organik. Nah, zat ini biasanya bersifat virusidal dan sporasidal yang lemah, namun karena sebagian besar bakteri dapat dibunuh oleh zat ini, banyak digunakan di rumah sakit dan di laboratorium. Nah, kemudian kita masuk lagi, yang berikutnya adalah klorsilenol. Nah, ini merupakan larutan yang tidak mengiritasi dan banyak digunakan sebagai antiseptik. Aktivitasnya sangat rendah terhadap banyak bakteri dan penggunaannya terbatas sebagai desinfektan. Nah, misalnya contohnya ini di sini itu yang masuk di larutan ini adalah misalnya Dettol. Nah, jadi ingat di sini kriteria desinfektan yang ideal adalah bekerja dengan cepat untuk mengidentifikasi mikroorganisme pada suhu kamar. Jadi aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh bahan organik, kemudian pH, temperatur, dan kelembapan, tidak toksis pada hewan dan manusia, tidak bersifat korosid, tidak berwarna, dan tidak meninggalkan noda, kemudian tidak berbau, kemudian bersifat mudah diurai, larutannya stabil, mudah digunakan dan ekonomis, serta aktivitasnya itu berspektrum luas. Baik, cukup sekian materi desinfeksi pada peralatan kesehatan. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.